Yang terhormat Bapak Manajer Bank BTN Cabang Mataram, yang kami hormati para pejabat di Bank BTN Mataram, singkatnya hadirin hadirat jamaah yang berbahagia. Sore hari ini menjadi momentum yang sangat baik bagi kita semua. Di sela-sela kesibukan kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan silaturahim sekaligus kajian ilmu yang dirangkaikan dengan pelepasan salah seorang di antara saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini akan menjadi ladang amal bagi kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita semua di sini semoga beliau Sanagda Mami Haji Sahlan dan istri yang akan melaksanakan ibadah haji mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi ibadah itu secara umum menjadi dua. Ada yang dikenal dengan ibadah jasadiyah, ibadah jasad atau ibadah jiwa. Sehingga ibadah ini diwajibkan kepada mereka yang muslim yang sudah akil baligh selama dia secara personality sehat lahir dan batinnya. Maka inilah yang disebut dengan ibadah badan. Sehingga orang itu bila mana dia sehat, dia tidak hilang akalnya, maka melekat kewajiban itu. Apa ibadah itu? Salat sebagai contohnya, puasa sebagai contohnya. Sehingga bila mana orang begitu kita muslim mukallaf dia, akil baligh dia, maka melekat kewajiban untuk salat, melekat kewajiban untuk kita berpuasa selama kita sehat secara fisik dan akal kita juga sehat. Yang kedua, Bapak Ibu, ibadah itu yang dikenal dengan ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu artinya ibadah harta. Ibadah yang diwajibkan bagi mereka yang memiliki harta yang cukup. Apa ibadah itu? Dikenal dengan zakat. Maka zakat itu dibebankan atau diwajibkan bagi umat Islam yang pertama dia memiliki nisabnya. Jadi seseorang yang sudah memiliki nisab harta, taruhlah misalnya ada di antara ibu-ibu yang memiliki emas. Kalau dalam Islam batas minimal emas itu wajib dizakatkan adalah 85 gram. Saat ini harga emas luar biasa Pak Manajer ya, menjanjikan sekali. Saya teringat di awal Ramadan itu masih 1.300.000. Sekarang itu sudah mendekati 2 juta, bahkan tembus 2 juta. Jadi kalau mereka yang memiliki emas 100 gram, tidak mungkin dia memakai semuanya. Taruhlah dia pakai 10 gram atau mungkin 15 gram. Maka sisanya yang 85 gram itu sudah wajib hukumnya dizakati. Kecuali kalau yang mohon maaf mungkin ada orang, oh gimana kalau saya punya emas Joko misalnya. Ya, emas Joko nggak bisa dizakati. Ya, ini emas beneran. Ya. Kalau basalan juga nggak bisa dizakatkan. Jadi yang punya emas yang mohon maaf dia melebihi dari 85 atau uang tabungan yang setara dengan 85 gram, kemudian dia sudah wajib hukumnya melaksanakan zakat. Inilah yang disebut dengan ibadah harta atau ibadah maliyah. Cukup nisabnya, sudah sampai haulnya atau tahunnya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, haji itu masuk ibadah yang mana? Ternyata haji itu meliputi dua jenis ibadah sekaligus. Dia secara fisik seseorang itu dipastikan sehat lahir batin, dan orang itu juga memiliki harta yang cukup untuk mengantarkan dia melaksanakan ibadah haji. Karena itu mengutip pandangan seorang ulama, Qadhi Husain, seorang murid daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan
al-hajju min afdal ibadat. Haji itu adalah ibadah yang paling utama. Alasannya apa? Lishtimalihi alal mali wal badan. Karena dia meliputi dua jenis ibadah sekaligus. Apa itu? Seseorang itu dipastikan sehat lahir batin dan juga memiliki uang yang cukup, dana yang cukup. Cukup berapa? Bukan hanya sekedar bisa membayar ONH. Tradisi kita, Pak Manajer, bahwasanya di Sasak ini ada yang namanya pembukaan. Jadi buka sebelum perjalanan ke Mekah itu ada ruah atau selamatan. Kenapa selamatan itu penting, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT? Ingat, memang tidak ada perintah secara spesifik bila mana Anda haji haruslah selamatan. Tetapi kita yakin bahwasanya berangkat haji itu adalah anugerah yang sangat besar, nikmat yang sangat luar biasa. Bayangkan apa yang disampaikan oleh Bapak Manajer tadi. Kita punya uang saat ini belum tentu bisa berangkat. Kita bawa ke Bank BTN ini uang 50 juta. Dengan harapan kita berangkat, itu tidak bisa. Antrian panjang, terutama di Lombok ini sudah di atas 30-an tahun. Sehingga saat ini sudah bertambah salah satu syarat bisa melaksanakan ibadah haji adalah keluar kuota kita di saat kita dalam keadaan yang masih sehat walafiat. Makanya idealnya kalau mau store ONH awal untuk berangkat haji adalah di usia-usia seperti saat ini. Kalau di antara kita sekarang ada yang usia 40 tahun, berharap 30 tahun ke depan itu sudah keluar. Ini pun sudah terlambat kita. Tetapi yang namanya ikhtiar, ya, bisa saja tidak 30 tahun, bisa 12 tahun, bisa 15, 20 tergantung kondisi. Seperti yang dilakukan oleh saudara kita Mi Haji Sahlan, beliau yakin tiang nyetor di tahun 2012. Berarti sampai detik ini berapa tahun jadinya? 13 tahun. Ya, insya Allah tidak ada yang mustahil bila mana Allah sudah berkehendak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan tadi haji ini menjadi ibadah yang paling istimewa karena dia meliputi dua jenis ibadah sekaligus. Satu, orangnya harus sehat walafiat, lahir batinnya sehat. Yang kedua, ada dana yang cukup. Cukup untuk dia bawa ke sana, cukup untuk dia bayar ONH-nya, cukup juga untuk kebutuhan keseharian ini. Karena itu haji ini menjadi spesial, maka pahalanya pun sangat luar biasa. Ingat, di antara keutamaan melaksanakan ibadah haji, supaya ini menjadi motivasi bagi mereka-mereka yang belum nyetor. Saya nggak tahu yang sudah nyetor, angkat tangan coba. Nih, kalangan sini sudah ada yang nyetor belum? Insya Allah selesai ini akan nyetor semua. Ya. Apa keutamaannya orang melaksanakan ibadah haji? Satu, haji itu adalah penyempurna keislaman seseorang. Makanya dalam hadis Abdullah Ibnu Umar disebutkan Islam itu dibangun atas dasar 5 pondasi. Bunyal Islamu ala khams. Yang pertama itu adalah syahadati an la ilaha illallah. Seseorang itu bersyahadat. Yang kedua itu adalah melaksanakan salat. Yang ketiga itu adalah puasa. Yang keempat mengeluarkan zakat. Dan yang kelima, haji itu ditempatkan di tempat yang terakhir. Kenapa dia di tempat yang terakhir? Karena haji itu relatif ibadah yang berat dibanding ibadah yang lain. Salat, Bapak Ibu, tidak pakai modal. Tidak harus kaya baru sholat. Sehingga kalau ada orang di sini yang mengatakan, yuk kita sholat, ntar kalau kredit saya sudah lunas. Nah, itu bukan menjadi syarat. Jangan nambah-nambah syarat, ya. Itu bid'ah namanya. Puasa juga demikian. Tidak mensyaratkan seseorang itu harus kaya dulu. Hanya zakat. Tetapi kalau haji itu mensyaratkan tadi yang kita sebutkan. Karena itu dia termasuk ibadah yang paling berat. Maka penempatannya pun di ujung. Itu pun ada syarat berikutnya. Apa itu? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk berangkat menunaikannya. Dalam satu kaidah, Bapak Ibu, setiap yang berat itu pasti mahal. Setiap yang berat itu pasti besar nilai pahalanya. Makanya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan,
afdalul ibadati ahmazuha. Sebaik-baik ibadah itu adalah yang berat tantangannya, berat di dalam melaksanakannya. Bayangkan haji Bapak Ibu, harus dalam kondisi sehat lahir batin. Yang kedua harus memiliki kesiapan dana yang cukup untuk kegiatan di sini selama kegiatan-kegiatan, cukup untuk dia berangkat dan lain sebagainya. Ini menunjukkan ibadah ini berat sekali. Maka justru karena dia berat, maka nilai ibadah itu juga luar biasa. Dalam satu kaidah disebutkan, al-ujratu tuqaddaru biqadariha. Pahala itu sebanding dengan tingkat kesulitan melakukan ibadah. Atau dalam kaidah yang lain disebutkan al-ujratu biqadril masyaqqah. Pahala itu sebanding dengan tingkat kesulitan. Saya kasih contoh. Salat. Nih, teman-teman yang laki-laki, kalau kita salat itu mana lebih berat? Salat di rumah sendirian atau salat ke masjid? Masjid. Tetapi tidak semua orang bisa ke masjid. Ternyata ke masjid itu berat. Ada orang yang setiap hari, mohon maaf, dia cerita, setiap minggu saya naik ke Gunung Rinjani. Luar biasa. Ternyata Gunung Rinjani itu tingginya luar biasa. Tapi ke masjid belum tentu dia bisa. Ini menunjukkan bahwasanya ke masjid itu sangat berat sekali. Maka nilai pahala orang yang sholat ke masjid itu tidak sama dengan ibadah sendirian di rumah atau di tempat yang lain. Hal yang sama dengan sedekah, mohon maaf. Kalau kita bersedekah mana lebih berat? Ini jangan dibenturkan, yang penting ikhlas. Tidak, kita nggak bicara ikhlas. Mana lebih berat sedekah 2.000 dengan 100.000? 100.000. Maka jelas 100.000 itu nilai pahalanya juga sebanding dengan tingkat kesulitan ibadah tadi. Maka hal yang sama dengan haji, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dia ditempatkan di posisi yang terakhir karena dia adalah ibadah yang relatif sangat berat. Maka karena dia berat, maka nilai pahalanya juga sangat tinggi. Di antara kemuliaan orang berangkat haji, Bapak Ibu, disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang yang berangkat haji atau umroh itu adalah tamu spesialnya Allah. Kalau dalam bahasa Arab Bapak Ibu ada istilah dhaifun. Dhaifun itu artinya tamu. Ada juga wafdun. Tetapi kalau wafdun ini lebih spesial lagi karena dia adalah delegasinya Allah. Makanya kalau tamu dalam Islam itu privilege yang mereka dapatkan itu hanya 3 hari. Seorang tamu itu hanya 3 hari keistimewaannya. Tetapi kalau wafdun itu selama dia berkegiatan. Kalau kita pernah mendengar ada istilah duta besar. Duta besar itu melekat istilah wafdun. Dia adalah utusan khusus kenegaraan atau yang kita sebut dengan delegasi. Maka seorang yang melekat di dalam atributnya, baik dia sebagai duta besar atau dia seorang pegawai di Deplu, itu dia punya prioritas-prioritas yang luar biasa. Mobilnya saja pelatnya itu beda, rumah tempat tinggalnya juga beda. Bahkan kalau ada pelanggaran pun, lalu lintas pun mereka juga diberikan sedikit privilege yang berbeda. Ini menunjukkan wafdun ini spesial. Maka orang yang berangkat haji seperti beliau ini adalah spesial sekali. Maka karena beliau spesial, Rasul katakan apa? Inda'auhu ajabahum. Bila mana dia berdoa, maka doanya sangat makbul sekali. Doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in istaghfaruhu ghufira lahum. Bila mana dia beristighfar, mintakan ampun bagi kita, maka apa yang dia minta itu sangatlah makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kepentingan untuk kita bertemu dengan calon haji sebenarnya bukan kepentingan orang yang berangkat haji, tetapi ada unsur kepentingan bagi kita supaya kita didoakan, semoga kita dimintakan ampunan di sisi Allah. Kenapa? Privilege yang melekat pada dirinya, di mana dia mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam konteks penyempurnaan haji dan umrah menegaskan tabi'u bainal haji wal umrah. Lakukan yang namanya haji atau umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqra waz-dzunub.
Sesungguhnya orang yang menunaikan ibadah haji, maka akan dihilangkan kemiskinan dalam kehidupannya. Termasuk dosa-dosanya juga akan dihapuskan. Karena itu, subhanallah, kita lihat Mas, kalau orang-orang yang sudah berangkat haji biasanya dijaga oleh Allah, diberikan kecukupan oleh Allah. Tidak pernah kita dengar di Mataram ini ada orang yang sepulang dari haji lantas dia jatuh miskin. Ada nggak di sini kasusnya? Oh, ini gara-gara haji ini. Coba dulu nggak haji nggak miskin seperti ini. Ya, tetapi sebaliknya orang yang sudah berangkat haji, rata-rata Allah membukakan jalan yang khusus bagi mereka, sehingga dalam kaitannya dengan ekonomi, status sosial dan lain sebagainya, itu biasanya dimudahkan oleh Allah SWT. Dan inilah janji Rasulullah SAW. Mereka yang berangkat haji, Bapak Ibu, dia akan dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, orang yang berangkat haji itu dijelaskan bahwasanya segala yang dikeluarkan dari harta bendanya itu sama nilainya dengan berjihad di jalan Allah. An-nafaqatu fil haji kan nafaqati fil jihad fisabilillah. Orang yang mengeluarkan uangnya atau hartanya untuk berangkat haji, maka semuanya itu bernilai sabilillah, ada hitungannya di sisi Allah, maka itu akan menjadi pahala yang luar biasa. Karena itu jangan pernah kita ragu, apalagi sampai kita nggak yakin bahwasanya kalau kita haji nanti akan rugi, haji akan kurang aset kita dan lain sebagainya. Dan ini yang saya khawatirkan bila mana kita memahami seolah-olah kalau kita haji kita akan jatuh miskin. Hati-hati, justru haji itu adalah cara Allah untuk melengkapi keberadaan kita, menyempurnakan keislaman kita, dan di sisi lain Allah yang akan memberikan jaminan terhadap rezeki dan kebutuhan kita. Terakhir, hadirat Allah, di antara keistimewaan haji, dan inilah yang sering disebutkan oleh para khatib, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji, bila mana seseorang itu menjadi haji yang mabrur, bila mana seseorang itu berpredikat menjadi haji yang mabrur, maka tidak ada yang pantas balasan yang Allah berikan kepada mereka kecuali orang ini memperoleh balasan surga di sisi Allah SWT. Subhanallah, ini adalah jaminan yang luar biasa. Sehingga kalau kita berbicara pahala, tidak ada bandingannya dengan siapapun yang ada di sini. Saya pun kalah dengan orang yang berangkat haji. Kenapa? Dipastikan orang yang berangkat haji itu satu, bertemu dengan Rasulullah, itu luar biasa. Rasul SAW mengatakan, barang siapa yang mendatangiku di Madinah ini setelah saya meninggal dunia, sama halnya dengan dia mendatangi saya, bertamu dengan saya dikala saya masih hidup. Kemudian kita bisa sholat di Masjid Nabawi sendiri, itu sudah nilai pahalanya sekali kita sholat sama nilainya dengan 1000 kali kita sholat di tempat kita saat ini. Bayangkan siapa yang mampu sholat 1000 kali. Karena itu saya ingatkan yang hadir di sini, kalau toh tidak bisa haji, mungkin bisa mencari jalur umroh misalnya, untuk bisa apa? Paling tidak bisa berziarah ke makam Nabi, kemudian kita bisa salat di Masjid Nabawi. Bergeser kita ke Mekkah Al-Mukarramah. Di situ ada Masjidil Haram, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang nilai ibadah yang akan kita peroleh bila mana kita salat di Masjidil Haram. Mi'atu alfi salatin, laksana orang melaksanakan salat 100.000 kali. Maka saya pikir tepat kalau orang-orang yang sibuk seperti teman-teman di perbankan itu, karena kita kan sibuk, sulit untuk melakukan ibadah di rumah misalnya atau di kampung kita, apalagi sampai sore, maka perlu juga ya. Saya pikir contoh dari beliau ini adalah tepat sekali memotivasi kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dambaan setiap orang yang berhaji itu adalah haji mabrur. Rasul SAW memberikan satu penegasan, indikator orang itu dikatakan mabrur hajinya atau diterima hajinya bila mana dia menghadirkan dua hal dalam hidupnya. Apa itu kata Rasul SAW? Yang pertama adalah ifsya'us salam, selalu menebarkan salam.
menebarkan kedamaian, menebarkan kesejahteraan, atau selalu mengucapkan salam bila mana dia bertemu dengan siapapun. Maka ucapan salam ini menunjukkan seseorang itu benar-benar tawadhu, rendah hati. Kan ada orang yang mohon maaf setelah haji justru menjadikan dirinya sombong sekali. Ketemu sama orang nggak mau ngucapin salam. Alasannya apa? Saya sudah haji loh. Saya sudah haji. Dia sih duluan. Pak manajer sudah haji belum? Misalnya ketemu, loh, kenapa nggak ngucapin salam? Loh, saya kan sudah haji. Manajer kan belum. Misalnya. Nah, ini contoh. Jadi orang yang haji itu dia akan tawadhu, semakin rendah hati, dia justru makin bersahabat dengan siapapun. Karena itu salam ini adalah salah satu indikatornya. Orang bila mana dia mengucapkan salam, berarti hatinya baik. Dia merasa hormat kepada siapapun, respect kepada siapapun. Apalagi kita yang bekerja, mohon maaf ya, saya pikir kita ini satu kesatuan. Baru akan hebat BTN ini bila mana semua kita ini satu visi misi, berjalan beriringan. Tetapi yang namanya hidup, clash itu pasti ada. Ya, yang namanya benih-benih konflik atau apa pasti ada. Maka subhanallah, Bapak Ibu, salam ini bukan hanya related untuk beliau saja, tetapi justru Rasul SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kita tidak mungkin masuk surga sebelum kita beriman kepada Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kita tidak mungkin dikatakan beriman dalam hidup ini sebelum kita saling mencintai satu sama lainnya. Maka Rasul menegaskan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau saya berikan amalan ringan, kata beliau. Satu amalan kecil, bila mana Anda hadirkan itu dalam kehidupan Anda, tahabbtum, Anda akan saling mencintai satu sama lainnya. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, absyus salama bainakum. Kalau Anda ingin saling mencintai satu sama lainnya, maka tebarkanlah salam. Jadi salam ini justru akan mengikat, membuat akrab satu sama lainnya. Kalau toh tadi misalnya ada hal-hal yang tidak sejalan dengan kita, atau mungkin ada isu macam-macam, bila mana kita menghadirkan assalamualaikum, maka saya yakin suasana yang tadinya mungkin ada friksi di antara kita, ada gejolak di antara kita, itu akan melebur bila mana kita satu sama lainnya mengucapkan salam. Dan tentu yang kita maksud di sini adalah antar sesama muslim, ya. Karena bila mana dengan non muslim, maka kita gunakan salam-salam yang sudah biasa. Kalau memang itu selamat pagi, selamat sore dan lain sebagainya, itulah. Tetapi di antara sesama muslim, maka salam ini adalah menjadi salah satu media untuk bisa menghadirkan yang namanya saling menyayangi, mencintai satu sama lainnya. Apalagi saat ini kita masih dalam suasana halal bihalal. Saat ini kita masih dalam keadaan Syawal. Jadi kalau kita bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan termasuk rendah hati dalam kehidupan ini, peluang untuk terbukanya surga itu sangat besar sekali. Bahkan kalau bisa kita amalkan 3 hal di Bank BTN ini. Rasul SAW mengatakan apa? Ala adullukum, saya tunjukkan ke salah satu hasabahullahu ta'ala hisaban yasira wa adkhalahullahul jannata bighairi hisab. Bapak Ibu, 3 perkara kata Rasul, bila mana kita pandai menghadirkannya dalam kehidupan ini, maka yang pertama, hitungan kita di sisi Allah di hari kiamat dimudahkan. Hisab kita sangat mudah sekali. Yang kedua, Allah menjamin orang itu masuk surga. Apa itu? Yang 3, tolong dicatat di dalam pikiran kita supaya kita ingat dan bisa terapkan baik di sini maupun di lingkungan kita. 1, tu'ti man haramaka, memberi kepada orang yang pelit. Jadi inventarisir di mana, di rumah kita, di lingkungan kita, di tempat kita kerja, siapa yang paling pelit. Coba kalau dia pelit, bawakan makanan yang paling dia sukai. Jadi kalau dia yang pelit itu, kita suguhkan makanan, kita sajikan, sengaja kita buatkan. Ya, apa tujuannya Bapak Ibu? Pertama, kalau ada di antara kita yang pelit, lama-kelamaan dia akan sadar diri. Saya pelit saja dikasih sama orang, maka dia akan nyadar, dia akan menjadi orang yang pemurah. Yang kedua,
Kalau ada orang yang mohon maaf pelit dan kita juga berlaku pelit, mengatakan dia duluan, berarti bertambah calon penghuni neraka. Tadinya cuma satu, sekarang tambah lagi dua. Dengan alasan apa? Dia duluan. Maka tidak ada istilah dia duluan. Kalau dia duluan, maka kita yang harus menyemai kebaikan itu. Jadi inventarisir siapa yang paling pelit, besok dibawakan makanan yang spesial. Insya Allah lama-kelamaan hubungan kita juga akan menjadi baik. Yang kedua, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah tasilu man qata'aka, menyambung tali silaturahim atas orang yang memutuskan tali silaturahim. Benar-benar dia benci sama kita, dia tidak suka kita, tetapi subhanallah kita berbesar hati, kita sengaja tunggu di pintu ini, ya. Masya Allah, karena dia benci sama kita, dia masuk lewat pintu sebelah, kita juga hadirkan di situ. Assalamualaikum, kira-kira begitu ya kan? Kira-kira bisa? Insya Allah. Kalau ini yang bisa kita lakukan, maka peluang untuk hisabnya mudah di hari akhir dan dibukakan surga itu sangat bisa sekali. Tetapi kalau kita mengatakan dia duluan, maka bertambahlah orang yang tidak saling tegur sapa di sini. Sehebat-hebat manajernya, kalau ada di antara kita yang mohon maaf satu sama lainnya menyimpan dendam, maka itulah yang akan mencabut keberkahan itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, ta'fu amman zalamaka, memberi maaf atas orang yang menzolimi kita. Dia yang menyakiti kita, dia yang menzolimi kita, tetapi kita berbesar hati, kita maafkan dia. Kita buka pintu maaf untuk dia. Jadi kita tidak pernah mengatakan dia duluan. Itu tidak ada lagi kata-kata itu, tetapi saya sudah maafkan dia. Ya. Nah, justru orang yang seperti inilah yang disebut sebagai orang yang bertakwa, wal afina 'anin nas, selalu memberi maaf terhadap orang yang menyakiti dia. Maka subhanallah, bila mana ini yang bisa kita hadirkan, kita yang hadir di sini, peluang untuk masuk surga itu sangat terbuka dan kita akan dimudahkan hisabnya, dan beliau sebagai seorang yang haji, maka dia akan diterima hajinya oleh Allah SWT. Yang kedua, tanda orang yang mabrur hajinya itu adalah it'amut ta'am, selalu berbagi, selalu memberi, selalu mengajak orang untuk mungkin ya sekedar mencicipi makanan. Artinya apa Bapak Ibu? Orang kalau sudah menjadi haji itu relatif dia tidak pelit, tidak bakhil. Justru kalau ada rezeki dia berbagi, ya. Kalau misalnya di rumah ada pisang yang mungkin harus dimasak, mohon maaf, dia bawa di sini pisang kulup gitu. Dia misalnya, atau kacang dan lain sebagainya. Artinya dia suka berbagi, suka memberi. Maka bila mana ini yang sudah hadir bagi masyarakat kita, terutama mereka yang berhaji, maka bisa dibayangkan bagaimana suasana umat Islam di tempat kita atau di Indonesia bila mana mereka memaknai haji yang mabrur tadi. Saya pikir demikian, Pak Manajer. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya berterima kasih sudah bisa hadir bersama di majelis yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan selalu oleh Allah SWT, dan bisa melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Di penghujung ini saya mimpin langsung sebagaimana yang disampaikan tadi, untuk kita bermunajat, berdoa kepada Allah SWT. Sebelum kita berdoa, izinkan saya untuk mengajak kita membaca suratul Fatihah. Yang pertama kepada orang-orang yang pernah berjasa di Bank BTN ini, yang meletakkan pondasi, mereka yang menghadirkan Bank BTN sehingga Bank BTN ini menjadi tempat kita bekerja saat ini. Kita nggak tahu siapa nama mereka, yang pasti mereka sudah berjasa. Termasuk kepada guru-guru kita yang sudah memberikan kita ilmu pengetahuan, mereka berjasa mencetak kita seperti ini. Maka kita perlu menghormati dan menunjukkan cinta kasih kita kepada mereka. Kepada orang tua kita dan keluarga kita, mudah-mudahan semua yang kita sebutkan tadi, bila mana mereka sudah meninggalkan dunia ini, mereka mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan semua amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila mana mereka saat ini masih hidup, maka mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, keafiatan,
bil khusus kepada saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji. Semoga tetap diberikan kekuatan lahir batin, diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah SWT, dimudahkan semua urusannya, berangkatnya dimudahkan, dan sepulangnya mudah-mudahan bisa menjadi haji yang mabrur. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم، ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا سلمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة علينا وعلى عبيدك الحجاج والمسافرين والمعتمرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في برك وبحرك وجوك، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اجعل حجهما حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة لأداء مناسك الحج والعمرة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وعمرتنا وحجنا وجميع عباداتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا حي يا قيوم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas mustaqim. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.